Hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik sekali dalam ilmu kimia, yaitu tentang elektron dalam teori atom Bohr dan mekanika kuantum. Ini merupakan lanjutan bahasan kita pada 2 minggu sebelumnya, yaitu tentang teori atom. Nah, bagaimana kita ketahui bahwasanya model atom Bohr merupakan model atom yang diajukan oleh Niels Bohr, ya, seorang fisikawan berkebangsaan Denmark, ya, lahir di Copenhagen, ya, Denmark. Kemudian Niels Bohr mengajukan teorinya mengenai atom berdasarkan analisis spektrum atom hidrogen, ya, yaitu atom yang dianalisis oleh dia adalah spektrum atom hidrogen. Nah, dalam atom terdapat lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit atom. Nah, kulit inilah yang merupakan tempat bagi elektron-elektron untuk mengorbit inti tanpa disertai pemancaran atau penyerapan energi, atau dengan kata lain keadaannya stasioner, ya, tetap, ya. Mereka kan keadaannya stasioner. Tiap kulit dinyatakan dengan lambang K, L, M, N, dan seterusnya. Masing-masing lintasan ditandai dengan satu bilangan kuantum utama, yaitu N, yang dimulai dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya yang menyatakan kulit atom tersebut. Di sini kita lihat pengisian atau penyebaran elektron pada kulit atom dinamakan konfigurasi elektron, ya. Bagaimana kita ketahui bahwasanya teori atom Bohr menyatakan bahwasanya ada dua bagian dalam suatu atom, yaitu ada inti atom yang tersusun atas proton dan neutron, dan kemudian ada kulit atom yang tempat elektron mengelilingi inti atom, ya. Jadi pengisian elektron tersebut ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah jumlah maksimal elektron pada setiap kulit itu memenuhi kaidah 2n kuadrat ini, ya, 2n kuadrat, 2n kuadrat. N di sini adalah nomor kulit atomnya. Jadi di sini kita lihat yang merah ini adalah kulit atom pertama atau K. Ini K itu sama dengan kulit ke-1. Jadi ini 1, 2, 3, 4, ya. Kulit paling luar itu kulit N, itu kulit keempat. Jadi kalau kita kulit ke pertama, maka 2 dikali 1 kuadrat 1 tetap 2 kali 1 berarti 2. Jadi di kulit pertama ini, kulit K ini ada 2 elektron, ya. Kemudian di kulit kedua itu ada 2 kuadrat 4 kali 2 8. Berarti di kulit kedua atau di kulit L ini ada 8 elektron sampai seterusnya, ya. Pada keadaan normal pengisian elektron dimulai dari kulit yang bagian dalam, ya, bagian dalam, bagian K, ya. Untuk atom unsur dengan nomor 1 sampai 18, kulit bagian luar diisi setelah kulit bagian dalam terisi penuh. Jadi pengisiannya itulah dengan kulit bagian dalamnya terisi penuh. Jadi mengisinya adalah di kulit ke-1, kedua, ketiga, ya, gitu. Setelah terisi penuh. Gitu. Oke. Lihat di sini, ya. Elektron dalam teori atom Bohr, pengisian atau penyebaran elektron pada kulit disebut dengan konfigurasi elektron, ya. Jadi ini sudah. Nah, coba kita lihat di sini. Karbon itu jumlah elektronnya 6. Maka konfigurasi untuk karbon itu adalah pada kulit pertama atau K itu ada 2, pada kulit kedua atau L itu ada 4. 2 dan 4 menjadi totalnya 6 elektron. Bisa dipahami, ya. Demikian juga untuk klor. Klor itu jumlah elektronnya ada 17. Maka kita lihat jumlah kulit atomnya. Di kulit pertama itu K ada 2 elektron, maksimalnya 2. Kulit kedua itu ada 8 elektron maksimalnya, ya. Baru kemudian kulit ketiga ada 7 elektron.
elektron. Demikian juga untuk natrium ya. Kulit pertama ini elektronnya ada 11, kulit pertamanya ada 2 elektron, maksimal 2 elektron, kulit kedua itu maksimal 8 elektron. Sebenarnya kulit ketiga ini 3 kali kuadrat ya, berarti 3 kali 3 9 kali 2 berarti 18 maksimal ya. 18 elektron di kulit ketiga. Tapi di sini elektron untuk natrium itu ada 1. Jadi totalnya 281 menjadi 11, 287 17 ya. Jadi elektron konfigurasi atau penyebaran elektron pada atom-atom terbagi menjadi ke dalam 3 kulit atom tersebut ya. Kita lanjutkan, kemudian ini ada istilah baru ya. Ada namanya istilah elektron valensi ya. Elektron valensi itu adalah jumlah elektron yang berada pada kulit terluar dan jumlah maksimal elektron valensi adalah 8 ya. Jumlah elektron valensi. Ini menyatakan jumlah golongan dalam tabel periodik ya. Elektron kulit terluar atom atau elektron valensi memegang peranan penting pada reaksi-reaksi kimia dan menentukan sifat-sifat kimia unsur. Sudah dipahami sekarang bahwasanya seluruh reaksi kimia yang terlibat dalam reaksi kimia biasa itu adalah seluruhnya hanya melibatkan elektron ya. Misalnya kita membakar sesuatu, kita makan, reaksi kimia biasa itu hanya melibatkan elektron. Ketika nanti ada melibatkan intinya, maka itu sudah reaksi kimia inti ya. Reaksi kimia inti yang bisa menghasilkan atau diperlukan energi yang sangat besar untuk melakukan suatu reaksi kimia inti. Nah, kita lihat di sini contoh ya. Ini jumlah elektronnya 1, 2 sampai 10. Kita anggap aja 10 sebagai contoh. Jadi kulitnya ada kulit 1 K, kulit 2L, kulit 3M, kulit 4N ya. Ini elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit terluar. Jadi kita lihat di sini misalnya kita ambil satu aja ya, nomor 8 misalnya. Elektron dengan jumlah 8, maka kita pengisiannya itu adalah kita masukkan di kulit pertamanya. Kulit pertama maksimalnya ada 2 ya. Maka ada 2 di sini, kemudian kulit kedua itu 8 elektron maksimal. Ternyata ketika nomor elektronnya 8, di kulit kedua memuat 6 elektron ya, 6 elektron. Jadi elektron valensinya adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Pada kulit terluar ini adalah M. Jadi elektron valensi dari elektron yang jumlahnya 8 itu adalah 6. Nah, ini kita lihat ini contoh unsur-unsur ya yang nanti kita akan lihat ya. Misalnya kita ambil satu yaitu kalium. Ini kalium ya, nomor atomnya 19. Oke, 19. Kita lihat di sini. Kulit pertama itu ada 2 elektron karena di 19 ya. Kulit kedua L ada 8 elektron, kulit ketiga M itu ada 8 elektron dan kulit keempat ada 1 elektron. Nah, ini kita lihat di sini ini ada sesuatu yang harus menjadi perhatian bagi kita ya. Mengapa di kulit ketiga elektronnya di sini ada 8? Padahal maksimal elektron di M ini berapa? Kalau di M artinya kulit ketiga, berarti 3 kuadrat 9 dikali 2 berarti harusnya bisa 18 di sini. Di kalium ini bisa 18, artinya bisa 9 di sini. 2, 8, 9. Tapi mengapa harus dipisah? Nah, inilah yang teori Bohr tidak bisa menjelaskannya ya. Nanti kita akan ada di mekanika kuantum kita menjelaskan mengapa kemudian elektron satu ini justru jatuh di kulit keempat, bukan kulit ketiga gitu ya. Meskipun sebenarnya di kulit ketiga ini itu memiliki peluang lagi untuk elektron karena maksimal elektronnya itu adalah 18 elektron. Bisa dipahami ya? Nanti kita akan bahas di mekanika kuantum ya. Jadi di sini di kulit keempatnya ada 1 ya. Jadi 2 8 8 1. Jadi elektron valensinya ada 1. Jadi yang ini yang menjadi kita pertanyaan, mengapa di kulit ketiga harusnya bisa 18 elektron tapi mengapa cuman ditaruh 8 elektron? Seharusnya bisa 9 elektron di sini. Elektron valensinya seharusnya 9, tapi mengapa di sini
Tidak bisa diletakkan demikian. Nah, itulah salah satu kelemahan dari Bohr ya, tidak bisa menjelaskan dengan rinci jika elektron yang terlibat itu dalam jumlah yang banyak. Dan elektron valensi ini juga menentukan sifat-sifat dari unsur kimia tersebut ya. Jadi golongan itu merupakan letak unsur-unsur yang memiliki elektron valensinya sama itu diletakkan dalam satu golongan gitu ya, dan karena mereka memiliki sifat yang sama. Jadi elektron valensinya sama, sifat-sifat fisiknya unsur-unsur tersebut juga hampir sama. Nah, kita lanjut ke elektron dalam teori mekanika kuantum ya. Jadi dalam teori mekanika kuantum itu didasarkan pada sifat dualisme elektron atau dualisme cahaya ya. Jadi elektron itu bisa bersifat dua ya, yaitu sebagai gelombang yang mewakili sebagai energi ya, dan sebagai partikel yaitu sebagai materi. Jadi elektron itu memiliki dua sifat, yaitu sifat sebagai energi dan sifat sebagai materi ya. Sebagai materi dia memiliki massa partikel, tapi sebagai gelombang pada satu keadaan elektron itu seakan tidak memiliki massa karena dia bersifat seperti gelombang ya, seperti energi. Jadi elektron itu memiliki dua sifat. Yang ini dikukuhkan oleh de Broglie ya, setelah melakukan percobaan fotolistrik dari Einstein, dan Einstein pun itu terinspirasi dari Planck ya, ketika dalam perhitungan Planck tentang sifat-sifat materi. Jadi menurut de Broglie, cahaya dapat berperilaku sebagai materi dan berperilaku sebagai gelombang, yaitu dengan istilah dualisme gelombang partikel ya. Elektron bisa bersifat sebagai materi dan bisa bersifat sebagai energi. Jadi wujudnya itu bisa gelombang dan partikel. Ini landasan menurut teori mekanika kuantum. Ini ada 3 ilmuwan yang menjadi dasar ya, yang peletak dasar dalam teori mekanika kuantum ini. Yang pertama de Broglie, kemudian yang kedua Heisenberg ya. Heisenberg ini mengemukakan teori uncertainty ya, ketidakpastian ya. Jadi menurut Heisenberg itu tidak mungkin menentukan kecepatan dan posisi elektron pada waktu yang bersamaan. Jadi kita tidak bisa menentukan kecepatan dan posisi pada waktu bersamaan. Jadi kalau kita mau tahu kecepatannya, maka kita tidak bisa menetapkan posisinya. Kalau kita menetapkan posisinya, maka kita tidak bisa menetapkan kecepatannya. Tetapi hanya dapat ditentukan adalah kebolehjadian ya. Jadi yang dapat kita tentukan adalah wilayah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti. Ini Heisenberg, prinsip ketidakpastian. Jadi ini kemudian dikukuhkan lagi oleh seorang fisikawan, Erwin Schrödinger ya. Ini sangat pintar sekali ya. Dia menuliskan persamaan matematikanya dari kedua ilmuwan berikut, sehingga ya dia mengajukan teori, yaitu teori atom mekanika kuantum ya. Kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti ya. Kedudukannya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan adalah kemungkinan untuk menemukan elektron sebagai fungsi jarak dari ini. Jadi ya, elektron dalam teori mekanika kuantum, semua jenis radiasi elektromagnetik bergerak melalui ruang hampa dengan kecepatan cahaya, yaitu 3 × 10⁸ meter per detik atau 300.000 km per detik ya. Ini kita bisa bayangkan kecepatannya cepat sekali ya, kecepatan cahaya itu ya. Bagaimana kita ketahui itu diameter bumi aja 12.000 ya. Jadi 1 detik ini cahaya udah ngelilingin bumi udah berapa kali gitu ya. Kemudian juga kecepatan cahaya ini kalau kita hitung cahaya yang kita terima dari matahari, itu matahari jaraknya itu 150 juta ya. 150 juta kilometer
dari bumi ya, kurang lebih. Kemudian kalau kita bagi dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik, maka itu jaraknya cuma 8 menit ya. Jadi cahaya yang kita nikmati di bumi ini adalah 8 menit ya. Cahaya yang dipancarkan dari matahari. Jadi cahaya yang dipancarkan dari matahari itu 8 menit kemudian baru sampai di bumi ya. Apabila unsur dipanaskan akan membara. Selanjutnya akan memancarkan cahaya dengan warna tertentu ya. Spektrum lengkap dihasilkan oleh cahaya matahari. Jadi cahaya matahari itu sebagai spektrum kontinu. Jadi cahaya matahari itu menghasilkan spektrum yang kontinu. Banyak sekali panjang gelombangnya ya, macam-macam. Sementara itu spektrum yang dihasilkan oleh unsur hanya mengandung beberapa garis warna yang terpisah satu sama lain sehingga dikenal dengan spektrum garis ya. Menurut teori fisika klasik, atom atau zat padat dapat menyerap atau memancarkan energi berapapun besarnya. Atom ya, semua benda itu dapat memancarkan dan menyerap energi berapapun besarnya. Tapi menurut Planck, ya, atom-atom dalam suatu zat hanya dapat menyerap dan memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut dengan kuantum. Ya. Oleh karena itulah teori ini oleh Max Planck disebut dengan teori mekanika kuantum. Ya, mekanika kuantum. Nah, kita masuk ke teori mekanika kuantum ya. Yang pertama kita masuk itu adalah bilangan kuantum ya. Bilangan kuantum ada 4. Ya. Kita mulai masuk ke bilangan kuantum ya. Untuk menentukan kedudukan dan posisi elektron, tadi kita bahas dalam suatu atom ditentukan oleh bilangan kuantum ya, yang merupakan hasil perhitungan dari persamaan Schrödinger, seorang fisikawan yang sekaligus matematikawan ya, yang berhasil merumuskan persamaan matematika dari hukum-hukum yang telah ditentukan oleh pendahulunya ya, seperti Planck, Einstein, de Broglie dan Heisenberg ya, Heisenberg. Jadi ada 4 bilangan kuantum ya. Oh ya, ini untuk persamaan Schrödinger ini tidak akan kita bahas panjang ya, karena tidak di sini bahasannya. Nanti kalau kalian bersemangat untuk itu silakan nanti bisa kuliah di kimia ya, di jurusan kimia. Karena lanjut, ada 4 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama dilambangkan dengan N ya, bilangan kuantum azimut dilambang dengan L, bilangan kuantum magnetik dilambangkan dengan M, bilangan kuantum spin dilambangkan dengan S. Bilangan kuantum utama azimut magnetik menyatakan posisi elektron dalam suatu atom ya, menyatakan posisi elektron dalam suatu atom. Bilangan kuantum spin menyatakan arah putaran elektron ya, arah putaran elektron. Jadi utama azimut dan magnetik menyatakan posisi, sedangkan kuantum spin itu menyatakan arah putarannya. Ada yang searah jarum jam dan berlawanan arah. Bilangan kuantum utama Oke, kita lihat di sini ya. Elektron berada pada tingkat energi tertentu. Bilangan kuantum utama atau N itu menyatakan bentuk ukuran dan tingkat energi orbital. Semakin besar N, semakin besar orbitalnya. Ini ya, semakin besar N, semakin besar orbitalnya. Semakin bilangan kuantum utamanya besar, maka orbitalnya akan semakin besar. Sekumpulan orbital dengan nilai N yang sama disebut dengan kulit ya. Sekumpulan orbital dengan nilai N yang sama disebut kulit. Nilai N dari bilangan kuantum utama adalah 1 sampai 7 ya, bisa 7 ya. 1 sampai 7 N-nya ini ya, bisa 1 sampai 7. Jadi kulitnya KLMNO P Q ya, OPQ sampai kulit Q ya. Jadi N kuantum utamanya itu 1, kulitnya K, jumlah elektron maksimalnya sama ya. 2, 18, 28, 18 dan 32. Inilah yang
tidak bisa dijawab sama Bohr tadi ketika elektronnya dalam jumlah kecil. Oke. Nah, ini dijelaskan pada teori mekanika kuantum. Mengapa kalium tadi satu elektronnya itu ternyata cuma satu di sini, ya, langsung menempati kulit keempat, padahal kapasitas elektron maksimal dari kulit ketiga ini adalah 18, seharusnya bisa 9 di sini, tapi mengapa ditaruh 1? Nanti akan kita mulai disinggung di sini ya, nanti kan kita coba gali lagi lebih lanjut. Oke, selanjutnya kita bilangan kuantum azimut. Nah, bilangan kuantum azimut ini dilambangkan dengan L. Kulit terdiri atas orbital dengan energi yang berbeda. Ya. Kulit terdiri atas orbital dengan energi yang berbeda. Bilangan kuantum azimut menyatakan bentuk orbital satu atau lebih orbital dengan nilai N dan L sama, disebut subkulit. Ya, jadi kalau nilai kuantum utama dan kuantum azimutnya sama, itu disebut dengan subkulit. Jadi orbital yang dinyatakan untuk lambangnya itu S. Jadi ada orbital ya pada bilangan kuantum azimut. Jadi untuk L sama dengan 0, bilangan kuantum azimutnya 0, maka dilambangkan orbitalnya tersebut dengan huruf S ya. Kemudian kalau azimutnya, bilangan kuantum azimutnya 1 ya, itu dilambangkan dengan P. Untuk bilangan kuantum azimutnya 2 dilambangkan dengan D, dan bilangan kuantum azimutnya 3 dilambangkan dengan F gitu ya. Banyak orbital pada tiap kulit sesuai dengan harga N. Harga L azimut dimulai dari 0 sampai N-1 ya. N1. Jadi kita bisa lihat di sini kalau masih belum mengerti, ini ada nomor kulit tadi ya. Ya, nomor kulit untuk utamanya 1 2 3 4. Ya, simbol kulitnya K, L, M, N. Kemudian ada simbol orbital. Simbol orbitalnya itu ada S ya. Jumlah orbitalnya 1. Di kulit kedua S, P, 0 dan 1, jumlah orbitalnya ada 2. Yang ketiga, di kulit ketiga ada SPD ya. Jumlah orbitalnya 0, 1 dan 2. Jumlah orbitalnya ada 3. Ini harga bilangan azimutnya ya. Tuh. Kalau dia 4, maka SPDF ya. Harga bilangan azimutnya 0, 1, 2 dan 3. Dengan jumlah orbitalnya ada 4. Lanjut, bilangan kuantum magnetik atau daerah atau tempat elektron dapat ditemukan disebut dengan orbital ya. Bilangan kuantum magnetik menggambarkan orientasi orbital ya. Nilai bilangan kuantum M magnetik ya bergantung dengan harga bilangan kuantum azimutnya L-nya. Jadi mulai dari minus L sampai plus L. Pada orbital S itu kan 1 ya, 0 ya, harga bilangan kuantum azimutnya 0, maka harga kuantum magnetiknya juga 0. Jadi 0 itu jumlah orbitalnya 1. Sedangkan pada simbol orbital P, harga kuantum magnetiknya itu 1. Nah, jadi pada harga 1 ini maka nilai kuantum magnetiknya itu adalah mulai dari min 1, 0, plus 1. Demikian juga untuk orbital F ya, untuk simbol azimutnya ada 3, maka kita mulai dari nilai bilangan kuantum magnetiknya itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Jadi ada 7 orbital untuk jumlah orbital untuk simbol orbital F ya, ada 7 orbitalnya. Ada 7 orbital dan dengan harga bilangan kuantum magnetiknya ya, dari min 3 sampai plus 3.
Ini orbital S atau kuantum azimutnya sama dengan 0 mempunyai satu harga ya. M, sehingga kuantum magnetiknya juga sama dengan 0. Artinya orbital S hanya memiliki satu orbital ya. Orbital S memiliki satu orbital. Kuantum azimutnya L sama dengan 0. Kemudian orbital P itu azimutnya 1. Sedangkan magnetiknya itu ada 3 ya, mulai dari -1, 0 sampai +1. Jadi orbital P ini punya 3 orbital. Kemudian untuk orbital D itu azimutnya 2. Jadi magnetiknya itu -2 sampai +2. Jadi orbital D ini memiliki 5 orbital. Jadi -2, -1, 0, 1, 2. Untuk orbital F ya, azimutnya 3. Jadi harga magnetiknya itu dari min L ya. Jadi -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Jadi ada 7 orbital yang memiliki tingkat energi yang sama. Demikian ya. Kemudian bilangan quantum spin. Oke. Nah, bilangan quantum spin ini adalah elektron pada saat mengelilingi inti akan berputar pada sumbunya, dan perputaran elektron akan menimbulkan medan magnet. Arah putaran elektron yang mungkin terjadi adalah searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam. Ya, bilangan quantum spin menyatakan kemana arah elektron tersebut berputar. Gitu ya. Kalau arahnya berlawanan, maka elektron akan berlaku sebagai kutub magnet yang berlawanan. Jadi akan terjadi tarik menarik. Kalau putarannya searah, maka elektron akan tolak menolak ya. Bilangan quantum spin tadi. Oke. Nah, ini untuk orbital S ya. Jadi orbital S itu memiliki satu orbital saja ya. Satu jumlah orbitalnya 1 ya. Seperti ini. Namanya orbital 1s ya. Jadi beredar memiliki jarak yang sama terhadap inti. Gitu. Ini 2s sama. 2s-nya ya. Kemudian untuk orbital P memiliki 3 orbital ya, yaitu orbital PX ya. PX dan ini orbital PX ya. Ini orbitalnya ada juga terhadap sumbu X, ada PY ya, terhadap sumbu Y, dan PZ terhadap sumbu Z. Ada 3 jumlah orbital pada orbital P ya, PX, PY, dan PZ. Orbital D itu memiliki 5 ya. Jadi D XY ya. Kemudian DYZ terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu Z. Kemudian orbital DXZ, kemudian orbital DX kuadrat dan Y kuadrat, kemudian D orbital DZ kuadrat. Jadi ada 5 ya. Jumlah orbital pada. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada bagaimana teknik atau cara pengisian elektron pada orbital ya. Nah, ada 3 aturan yang harus kita perhatikan dalam mengisi elektron atau menyusun konfigurasi elektron pada orbital-orbital ini ya. Yang pertama itu adalah aturan Aufbau. Oke, ini adalah aturan Aufbau. Jadi aturan Aufbau itu menyatakan bahwasanya pengisian elektron pada orbital dimulai pada tingkat energi paling rendah atau terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, di tabel di samping ya, diagram di samping ini ada berbagai orbital dari elektron ya. Jadi tingkat energi yang paling rendah itu adalah diisi oleh orbital 1s ya. 1s ini di kulit pertama ya. Ini nilai azimutnya 0 ya. S ini 0, nilai azimutnya 0 ya. Jadi magnetiknya juga ada 1 ya. Yaitu 0. Oke. Jadi orbital dengan tingkat energi paling rendah itu adalah 1s. Setelah 1s dia ke 2s, dan s ini memiliki bisa ditempati oleh 2 elektron ya. Bisa ditempati oleh 2 elektron.
Kalau setelah 1s dia ke 2s, setelah 2s dia ke 2p ya. Nah, setelah 2p baru ke 3s, setelah 3s dia ke 3p, 4s, dari 4s ke 3d, 4d dan seterusnya sampai ke 7f gitu ya. Nah, ini bisa menjawab pertanyaan yang kita di awal tadi, yaitu mengapa konfigurasi elektron dari kalium dengan jumlah elektron 19 ya, itu bukan menempati kulit ketiga, tapi jatuh ke elektron valensinya atau elektron terakhirnya jatuh di kulit atom keempat gitu ya. Padahal di kulit ketiga itu bisa menampung sampai 18 elektron. Ya, disinilah hal itu bisa dijawab. Kita lihat di sini misalnya kalium ya. 1s ya. Kalium itu ada 19 elektronnya. Jadi S ini ada 2 elektron ya. Jadi untuk P, orbital P ini ada 6 elektronnya bisa memuat ya. Ada 6 elektron. Jadi orbital S ada, karena azimutnya itu adalah sama dengan 0. Jadi magnetiknya itu menjadi 1 ya. Yaitu 0 gitu ya. Sedangkan untuk orbital P itu bilangan kuantum azimutnya itu adalah 1 ya. Jadi bilangan magnetiknya itu dari min 1, 0 ke min 1 dia ada 3. Jadi ada 6 elektron bisa dimuat di orbital P. D ada 10 elektron, F ada 14 elektron yang bisa muat dalam orbital F. Jadi kita langsung susun di sini. Di sini sudah ada 2 elektron jadi 4. Sini ada 6, 10 elektron. Di sini ada 2 elektron ya, berarti 4, 10, 12. Nah, tadi ini sudah 12 elektron ya, di sini ada 6 ya. Kemudian 12 tambah 6 yaitu menjadi 18, 19. Jadi kalium konfigurasi kalium tadi itu jatuh di 4s ya, bukan ke 3d ya. Meskipun di dalam kulit 3 ini ada orbital 3d. Tingkat energi dari orbital 3d ini jauh lebih tinggi daripada orbital 4s ya. Jadi elektron tersebut mengisi terlebih dahulu ke orbital 4s dibandingkan ke orbital 3d meskipun dia dalam satu kulit. Nah, itulah yang bisa menjawab mengapa tadi elektron kalium itu jatuh pada kulit keempat. Meskipun pada kulit ketiga seharusnya bisa menampung sampai 18 elektron. Ya, pada kulit ketiga ini ada 2 elektron ya. 2, sini ada 6, 8 ya. Ya. Kemudian ada D ini 10. Jadi 2 tambah 6 tambah 10 berarti 18 elektron pada kulit ketiga. Tapi pada pengisiannya bukan mengisi ke kulit ketiga D karena tingkat energi pada orbital 3D itu jauh lebih tinggi daripada 4s. Jadi elektron itu terlebih dahulu mengisi ke orbital 4s dibanding ke orbital 3D. Paham ya? Itu tadi mengapa kalium itu mengisi elektron valensinya ada di kulit ke-4, bukan di kulit ke-3. Selanjutnya ini aturan Aufbau ya, sama seperti tadi. Ini kalsium, ini elektronnya 17. Jadi konfigurasi elektron kalsium itu klor ya, bukan kalsium. 17 klor, konfigurasi elektronnya adalah 1s2. Orbital isi ada 2 elektronnya. Kemudian ke 2s ada 2 juga elektronnya, kemudian ke 2p ada 6 elektronnya, ini elektronnya sudah ada 10 ya. Kemudian ya ke 3s2 ya. 2, kemudian ke 3p 5. Oke, ini konfigurasi elektron dari klor dengan jumlah elektron 17. Oke. Jadi elektron valensinya adalah berapa elektron valensi dari Cl? Ada 7 elektron valensi karena ada di kulit terluar. Ini kulit terluar ada 3 ya. Ada 3, berarti ini elektron yang di atas 7. Jadi elektron valensi dari Cl itu adalah 7 ya. Di kulit ketiganya ada 7 elektron. Demikian juga untuk natrium, elektron valensinya ada 1 ya, elektron valensi ya. Jadi elektron valensinya 1 di sini ya.
konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, ini udah 4 elektron, tambah 2p6, ini udah 10 elektron. Ya, ini terisi penuh 1 dan 2 ya. Kulit 1 dan kulit kedua terisi penuh dan jatuh elektron terakhirnya pada kulit 3s ya. Ini elektron pertama. Jadi elektron valensinya ada 1, sedangkan fluor ini ada 7 elektron valensinya pada kulit ke 3 pada orbital S dan P. Kita lanjutkan ke larangan Pauli ya, yaitu larangan Pauli, aturan larangan Pauli. Yang menyatakan bahwasanya tidak mungkin dalam suatu atom ada 2 elektron yang memiliki harga keempat bilangan kuantumnya sama. Disinilah yang kemudian tadi yang menyatakan dari bilangan kuantum dalam suatu atom tidak mungkin sama. Jadi ini dilihat dari arah rotasi dari atom tersebut ya. Misalnya kita lihat di sini ya. Atom hidrogen mempunyai 1 elektron ya. 1s1. Maka bilangan kuantumnya itu adalah bilangan kuantum utamanya adalah 0 karena dia 1 ya di kulit pertama, kemudian bilangan kuantum azimutnya 0 ya, n-1, L ini n-1, kemudian magnetiknya ini adalah 0 ya. Bilangan kuantum magnetiknya 0 dan S bilangan kuantum spinnya itu adalah setengah. Plus setengah. Sedangkan untuk helium, kita lihat sini, helium memiliki 2 elektron. 1s2. Maka kita lihat di sini bilangan kuantum utamanya 1, kuantum azimutnya 0, magnetiknya 0 dan spinnya setengah. Jadi lihat di sini ya. Di sini ada 1 elektron, di sini ada 2 elektron. Dan Pauli menyatakan bahwa keempat ini tidak boleh memiliki empat-empatnya sama. Jadi yang dari kedua unsur ini yang menjadi pembeda adalah pada kuantum spin ya, pada kuantum spin. Arah putarannya. Ketika searah jarum jam maka dia positif, berlawanan jarum jam dia menjadi min setengah. Dan kaidah terakhir itu adalah kaidah Hahn atau aturan Hahn, yaitu ya, ini sudah ke teknis ya. Pengisian elektron pada orbital-orbital yang tingkat energinya sama, ya, maka elektron tidak berpasangan terlebih dahulu sebelum orbital-orbital lain pada masing-masing terisi 1 elektron. Nah, kita lihat di sini. Ini ada ada 3 contoh ya. Kita lihat di sini ada karbon. Karbon ini nomor atomnya 6 ya. Jadi jumlah elektronnya itu 6. Lihat kita susun konfigurasi elektronnya berdasarkan aturan dari Aufbau ya. Aturan Aufbau. Kemudian kita isi dari tingkat orbital yang paling rendah, yaitu orbital paling rendah adalah 1s. Ya, orbital 1s memuat 2 elektron di sini ya. Kemudian 2s memuat 2 elektron, kemudian 2p. 2p ini memuat 6 elektron, tapi setiap elektron itu di sini adalah nilai kuantum magnetiknya itu adalah min 1, 0 dan 1. Maka setiap pengisiannya itu ini sudah ada 4 elektron di tingkat energi paling rendah, kemudian ada 2 elektron di tingkat energi setara di orbital 2p. Jadi pengisian elektronnya setelah ini ada 4, ini ada 6, berarti 1 diisi 1-1 seperti ini. Bukan dalam satu kotak ini ya, dalam satu orbital px-nya ini diisi 2, tidak. Tapi dia kaidahan itu diisi 1 per 1 terlebih dahulu, setelah terisi 1 per 1 baru dimasukkan ya. Baru diperbolehkan berpasangan elektron tersebut dalam satu suborbital gitu ya. Di sini kita lihat pada belerang ya, 16s, kita lihat di sini. Yang cukup kita perhatikan saja itu pada orbital 3p ya. Nah, ini. Setelah kita lihat di sini, ini ada 16 elektron, berarti ini 4, 6, sudah 10 elektron di sini. Di sini ada 2, berarti sudah 12 elektron, tinggal sisa 4 elektron di sini. Sini ada 3
3 suborbital ya, pada orbital P ya, ada PX, PY dan PZ sini. Maka pengisian 4 ini dimulai dari sini. 1 2 3, setelah 3 baru kita balikkan ke sini lagi ya. Jadi 4 orbital itu seperti ini penulisannya. Sehingga untuk konfigurasi elektron untuk bilangan kuantum dari S ini adalah N-nya ada berapa? N-nya 3 ya. Kemudian L-nya ada berapa? L-nya 1 karena jatuh di kulit P ya. 1 itu ada 1 ya. Jadi magnetiknya jadi min 1, 0 dan 1 atau PX, PY dan PZ. Kemudian quantum spin-nya setengah begitu ya, in setengah. Oke. Nah, konfigurasi elektron dapat ditulis dengan cara menyingkat, yaitu dengan menggunakan konfigurasi elektron gas mulia terdekat. Misalnya ya, helium itu 1s2, neon itu 1s2, 2s2, 2p6. Nah, sini kita lihat misalnya ini konfigurasi elektron dari 12 magnesium, elektronnya 12 ya. Jadi kita cukup pakai neon dalam kurung ya. Ini udah elektronnya berarti berapa? 10 elektron di sini, tinggal 2 kan? Berarti 3s2. Demikianlah anak-anak, semoga penjelasan dari Bapak membantu kalian dalam pembelajaran kimia. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.